Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya janjikan kepada para sahabat dan teman-teman di Zen Motion Official, malam ini saya sedang bersilaturahim kepada sahabat saya Haji Munaji, Ustadz Haji Munaji. Karena kita sebenarnya udah janji tadi malam ya, kan, tetapi ternyata beliau tidak bisa bertemu dengan saya malam hari ini karena kondisi kesehatan beliau. Tapi karena saya sudah berjanji kepada beliau untuk hadir malam hari ini, saya tetap hadir. Para sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian di Zen Motion Official, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin bagi kita semuanya. Bahwa saya ditemani oleh saudara Fahad, kemudian saudara Syair untuk hadir malam hari ini menjemput rezeki ya, menjemput rezeki. Ada kalanya kita menyebut saya mencari rezeki, tapi ada kalanya sebagian mengatakan saya menjemput rezeki. Pertanyaan sederhananya, apakah rezeki saya sudah ada atau tidak? Rezeki kita sebenarnya sudah Allah siapkan, akan tetapi hanya cara kita saja yang menjemputnya atau mengambilnya yang berbeda. Bahwa Allah mengingatkan, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Sampaikanlah bahwa setiap manusia itu bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Bahwa saat ini saya berada di tengah-tengah pasar Pelamboyan, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Pontianak ya. Sebagaimana yang saya utarakan di awal bahwa saya sudah berjanji untuk hadir untuk live streaming malam hari ini, akan tetapi karena ternyata manusia hanya bisa merencanakan, sementara ketetapannya adalah Allah yang menentukan. Bahwa sehebat apapun kita berikhtiar, sekuat apapun kita berusaha, namun pada akhirnya kita harus mengembalikan itu semuanya kepada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan segala kelengkapan panca indera, kelengkapan alat pikiran, kemudian kelengkapan hati dan seterusnya. Tujuannya tidak ada lain adalah bahwa Allah menciptakan kita manusia, jin dan seterusnya. Tujuannya tidak ada lain hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabat-sahabat dan teman-teman para jamaah di Zen Motion Official malam hari ini yang sedang terbangun di sepertiga akhir malam sebentar lagi, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan salah satu sunnah muakkadah, yakni melaksanakan salat sunnah tahajud. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Bahwa menjemput rezeki yang telah Allah tetapkan, Allah siapkan kepada kita itu banyak ragamnya, banyak modelnya. Di sekitar saya ini karena pasar ya, dan aktivitas perdagangan sudah dimulai. Mungkin dari jam sekian tadi sudah banyak para pedagang-pedagang hadir di pasar ini, dan termasuklah saya, walaupun saya bukan pedagang, tetapi saya menikmati secangkir kopi yang telah disiapkan oleh mbaknya tadi. Itu bagian dari cara Allah untuk menghidangkan rezeki kepada saya. Tujuannya adalah, apakah kemudian saya bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada saya, kepada teman-teman, pada para sahabat sekalian. Rezeki yang Allah berikan itu tidak usah dilihat berapa jumlahnya, berapa besarannya, dan seberapa banyak Allah itu memberikan kepada kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya berupa sekedar materi, bukan hanya sekedar berupa tumpukan uang, tetapi rezeki yang paling
paling besar dalam hidup kita yang sering kita abaikan adalah rezeki kesehatan. Rezeki kesehatan yang Allah hadirkan kepada kita itu sangat mahal. Sangat mahal sekali, luar biasa. Karena banyak di antara kita mencari nikmat-nikmat Allah yang lain, tapi kemudian kita lalai dan abai kepada nikmat Allah yang bernama kesehatan. Dan di saat rezeki atau nikmat kesehatan itu hilang dalam hidup kita, maka kemudian kita berupaya, berlomba-lomba untuk mencarinya kembali. Seberapa banyak uang, seberapa banyak materi yang kita kumpulkan dalam ukuran 1 tahun, tapi kemudian kita lalai kepada kesehatan kita, boleh jadi ketika nanti di ujungnya ternyata kemudian sebanyak rezeki, sebanyak uang yang kita kumpulkan ternyata tidak cukup untuk membeli satu nikmat Allah yang bernama kesehatan. Sahabat sekalian, di channel Zain Muhsin Official, bahwa rezeki, apakah rezeki itu dijemput ataukah rezeki itu datang sendiri? Nah, ini kan pernah ada sebuah dialog yang sangat unik di antara dua ulama besar, ulama mujtahid mutlak di bidang ilmu fikih, yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, karena beliau itu berada di kota Madinah, dengan murid beliau yang berasal dari Mesir, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai murid meyakini bahwa rezeki itu harus dijemput. Tetapi sang guru Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala meyakini dan menyampaikan kepada muridnya Syafi'i bahwa rezeki itu bukan dijemput, tapi rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Karena Allah menciptakan kita, makhluk manusia, pasti sudah Allah siapkan dengan rezekinya. Tapi persoalan rezeki, apakah dijemput atau datang sendiri? Nah, untuk membuktikan ini, kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meminta izin kepada gurunya, Imam Malik bin Anas. Wahai guru, berikan saya izin untuk menjemput rezeki saya. Apa kata Imam Anas? Silakan. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Beliau menawarkan jasa di Madinah pada waktu itu untuk memetik dan kemudian mengangkut kurma kepada petani kurma. Dan kemudian si petani kurma tadi sepakat kepada Imam Syafi'i, oh iya silakan. Setelah Imam Syafi'i muda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i selesai memetik dan kemudian mengangkut kurmanya, kemudian si pemilik kebun kurma tadi berterima kasih kepada Imam Syafi'i dan kemudian memberikan sekantung kurma. Maka disitulah timbul keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa rezeki itu memang harus dijemput. Rezeki memang harus dijemput. Nah, kemudian Imam Syafi'i muda ini kemudian mendatangi gurunya membawa sekantung kecil kurma dan berkata, wahai gurunda, wahai guruku yang mulia Imam Malik bin Anas, saya sudah selesai bekerja menjemput rezeki saya. Baik, apa yang kamu lakukan? Barusan saya mengambil upah memetik kurma dan kemudian saya diberi sekantung kurma dan kemudian saya bawakan kepada Anda, wahai guru. Berarti pendapat saya benar, kata Imam Syafi'i. Dan kemudian sang guru Imam Malik bin Anas tersenyum kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i muda, kamu benar bahwa rezeki memang harus dijemput dengan cara bekerja yang kamu lakukan. Tapi tanpa kamu sadari, ketika kamu membawa sekantung kurma kepadaku, tanpa kamu sadari bahwa rezeki itu datang kepadaku, bukan harus aku jemput. Baik, Imam Syafi'i meyakini bahwa rezeki harus dijemput, tetapi sang guru Imam Malik bin Anas meyakini bahwa rezeki itu ada kalanya memang datang sendiri tanpa harus dijemput. Itulah rahasia rezeki dari Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita memadukan antara pemikiran yang diyakini oleh Imam Syafi'i bahwa rezeki itu harus dijemput dengan keyakinan sang guru bahwa rezeki itu datang dengan sendirinya. Nah, malam ini saudaraku sekalian, para sahabat-sahabat sekalian di Zain Muhsin Official yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini saya menjemput rezeki saya. Dan alhamdulillah ada yang memberikan saya secangkir kopi,
Dan kemudian ada mbak-mbak lagi menyiapkan ini makan malam apa makan subuh ya? Sahur, Pak. Hah? Ini lebih tepatnya ke sahur ya. Besok hari apa sih? Hari Rabu. Ya, besok hari Rabu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita semuanya, sahabat-sahabat di channel Zen Motion Official, bahwa yang hadir malam hari ini sudah ada hadir Darmawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Hamid Ramadhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Ada Mas Marnogo. Assalamualaikum, Kediri, Jawa Timur hadir. Kediri Kaltim. Apa itu? Kediri. Ikut nyimak ya? Ya, hadir. Jawa Timur maksudnya itu, bukan Kaltim. Kediri. Oh iya. Kediri. Kemudian siapa lagi yang hadir? Sudah banyak yang hadir. Ada Banjarmasin, Mas Muhajir. Kemudian Ahmad Rafiq Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan samar-samar kita mendengarkan bacaan murattal. Bacaan murattal Al-Quran. Kita sedang mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Pelosok hadir. Pelosok mana ya? Oh, kayaknya saya Ustadz pelosok ini. Masya Allah, teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudah terbangun pagi ini, subuh ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat sunat tahajud. Kemudian ada saudara Rusma Sumati. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih doanya. Dan semoga Allah juga memberikan kesehatan kepada Anda semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baik teman-teman dan sahabat yang sudah terbangun, ini saat yang paling tepat buat kita untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalma napa? Lanang. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Sidoarjo hadir. Di mana Sidoarjo? Tanggulangin ya. Kemudian Hafiz min Zaman. Lintang Batang Pasak hadir Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Masya Allah. Min zaman. Orang Arab bilang min zaman, dari dulu. Orang Lintang Batang juga. Ini ada orang Lintang Batang juga. Mas syairnya ini ada di sini bersama saya. Terus siapa itu? Mas Andre. Assalamualaikum Yai Pontian hadir. Semoga tetap istiqamah selalu Yai, sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya. Santrinya Sair, Pak. Masya Allah ya. Dan memang doa itu suatu anugerah yang mahal dari Allah. Apalagi kemudian kita mendoakan orang lain dan orang lain tersebut yang sedang kita doakan tidak tahu, bahkan tidak sadar kalau dia sedang didoakan. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kita senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil menunggu yang lain, monggo sambil diminum ya. Bismillah. Hidangan yang lain ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat dan teman sekalian dirahmati oleh Allah. Muhammad Muzaki, Assalamualaikum guru, doakan ulun dari Kalsel. Subhanallah. Semoga Allah merahmati Anda, sahabat dan saudaraku. Muhammad Muzaki, ingin rasanya saya berziarah, berkunjung ke Kalimantan Selatan di Banjarmasin ya. Masya Allah. Semoga Allah merahmati Anda semuanya yang hadir malam hari ini. Dan doakan saya juga al-fakir ilallah. Doakan saya juga yang fakir ini. Saya banyak membaca tentang literatur Kalimantan Selatan karena di situ ada ulama-ulama besar, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala. Kemudian ada Guru Zaini. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga pada suatu masa Allah mengizinkan saya untuk berziarah dan berkunjung ke sana. Terima kasih Mas Metri. Assalamualaikum Yai, ikut nyimak nggih monggo. Matur suwun. Jadi bicara soal rezeki tadi, cara Allah menghidangkan kepada kita rezeki itu sangat indah. Tanpa kita sadari ternyata, tanpa minta sekalipun kepada Allah, ternyata Allah sudah menyiapkan seluruh rezeki untuk kita. Seluruh rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah. Dan Allah yang akan menjamin semuanya. Hanya saja kadangkala kita ini tidak yakin. Kalau tidak disebut percaya, percaya.
tapi kadang-kadang tidak yakin kepada Allah. Nah, saatnya kita belajar bagaimana meyakini apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kemudian sebelumnya, Assalamualaikum, Bandung hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandi Zakaria. Ya, Bandungna di mana ya teh? Kemudian Ahmad Rafidian, Assalamualaikum. Jadi karena saya juga pernah ada di Jawa Barat ya. Saya lamanya lama di Bogor, bukan, saya lama. Alhamdulillah. Saya lamanya di Cianjur. Kemudian saya pernah di Bogor, saya pernah di beberapa daerah di Jawa Barat ya. Baik. Sahabat teman-temanku sekalian yang hadir di Zen Motion Official. Cara Allah memberikan rezeki kepada kita ini luar biasa. Bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita duga sebelumnya, tiba-tiba kemudian Allah mengirimkan kita rezeki. Dan kadangkala kita sudah merencanakan sesuatu mencari rezeki Allah, ternyata itu di luar apa yang kita harapkan. Karena seluruh hidup kita ini berada dalam pantauan Allah dan semuanya berada di dalam jaminan Allah. Kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Baik. Oh, Masya Allah. Ahmad Rafiq, Diana. Saya ibaratnya haji itu, Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Oh, yang kemarin ya, yang jadi driver saya kayaknya ya. Yang bawa saya ke mana? Di Perkongsi kemarin ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, Cikutra. Kumaha damang ya teh Bandung. Istri abdinya mohon Kang Nandi Zakaria. Itu mertua mitohate aya di mana teh? Di Ciwidey Bandung, mohon Ciwidey Bandung. Kemudian Ahmad Rafiq Diana, nggih Ustaz. Bang Alex, Assalamualaikum Alim. Mempawa hadir, Masya Allah. Apa kabarnya semuanya? Kemudian Mas Agus Priyatno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal hadir, matur suwun Tegal. Pripun kabare? Tegal. Insyaallah. Saya kalau ke Jakarta selalu menyempatkan hadir menikmati masakan Tegal. Ya, yang paling terkenal itu kan warteg ya, warung Tegal. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat di Zen Motion Official. Sekali lagi, bahwa malam hari ini ketika kita datang kepada Allah, membawa kelemahan kita kepada Allah, membawa ketidakmampuan kita kepada Allah, menyandarkan seluruh harapan kita kepada Allah, maka pada saat itulah kemudian Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan setiap apapun yang diminta, bahkan apapun yang tidak kita minta. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah Allah sudah menjamin seluruh kebutuhan hidup kita? Dan syukur-syukur dan bahkan luar biasa ketika kita berharap dan meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan seluruh hidup kita kepada Allah, maka Allah pasti akan lebih memberikan lebih. Heri Saputra, Assalamualaikum, Lampung hadir ikut nyimak. Waalaikumsalam Lampung. Lampungnya di mana? Di Kalianda ya. Saya pernah nyampe di Kalianda. Andika Hazir, Assalamualaikum. Tanjung Raya 1 hadir Pak Ustadz. Apa kabarnya Mas Andika? Sudah lama tidak ketemu dengan saya ini. Kang Heri Saputra, Lampung ya. Lampung hadir ikut nyimak. Saya pernah nyampe di Kalianda, Lampung Selatan. Baik, sekarang begini. Ada pertanyaan sederhana. Bagaimana, apakah sesuatu yang kita minta kemudian Allah memberikan kepada kita dan itu adalah bagian rezeki kita? Iya. Tetapi boleh jadi apapun yang Allah berikan kepada kita tidak semuanya mutlak menjadi milik kita. Maka kemudian perintah Allah kepada kita semuanya untuk belajar berbagi kepada orang lain. Entah itu dalam bentuk sedekah, entah itu dalam bentuk zakat, ataupun dalam bentuk infak dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah tengah mengingatkan kepada kita bahwa rezeki yang Allah kirimkan kepada kita, ketika kita berikan kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menanam benih-benih kebaikan. Artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ketika kita menginfakkan atau membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah, Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Mana qasad sadaqatu min malin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang rezeki atau harta yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan di jalan Allah, yazdad.
tetapi Allah akan menambah itu. Kemudian terima kasih Kang Nandi, lumayan tebih ke Ciwidey Pak Ustadz, 2 jaman ti Cikutranya. Saya terus Pak Ustadz, insya Allah saling doakan dalam kebaikan. Mohon. 2 tahun yang lalu saya sempat pulang ke Ciwidey ya. Ke Ciwidey saya sempat pulang. Kemudian Hari Saputra, Lampungnya Lampung Timur Pak Ustadz, tapi Ibu Lampung Selatan, Masya Allah. Suatu hari mudah-mudahan saya bisa hadir di sana. Amin ya Rabb. Terima kasih doanya yang sudah hadir malam hari ini. Mari kita saling mendoakan di dalam kebaikan. Naon ya teh? Saha ya teh? Iwan Setiawan, alhamdulillah Ustadz hadir di Bandung Barat Cirata. Oh, mohon bendungan Ciratanya, mohon hatur nuhun pisan kapi haturnya anu tos hadir dina channel Zen Muhsin ya. Mugi diparingan sehat sareng Gusti Allah nya. Mohon. Astagfirullahaladzim. Andika kangen sama zikrul haq Ustaz. Semoga Pak Ustaz selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita saling doakan dalam kebaikan. Karena mendoakan kebaikan kepada orang lain sebenarnya adalah rezeki. Ketika Allah memberikan kelembutan kepada hati kita masing-masing, maka niscaya kita melihat dan menatap orang lain itu dengan kacamata, dengan pandangan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Maka insya Allah suatu masa, suatu hari, saya yakin dan percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki indah untuk kita semuanya. Melalui apa? Melalui pertemuan. Dan bukankah malam hari ini jalan menuju kebenaran, jalan menuju kebaikan itu sudah Allah tunjukkan kepada kita, di mana Allah memberikan kelembutan hati kepada sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang Allah berikan kelembutan hati mau hadir, mau menikmati channel ini, walaupun ini hanya merupakan bagian ikhtiar kecil saya untuk menyampaikan risalah Allah dan menyampaikan kebenaran di jalan Allah. Masya Allah, Ustadz Muhajir, Pak Kiai pernah di Darul Rahman ya. Insya Allah saya pernah di Darul Rahman. Antum angkatan berapa? Darul Rahman ya. Ya, nanti kalau kita ketemu bisa kopi darat. Saya salah satu alumninya, walaupun saya tidak lama seperti Mas Muhajir mungkin ya. Insya Allah saya salah satu alumni Darul Rahman. Baik, rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa kelembutan hati. Mau sebanyak apapun uang yang kita miliki untuk menebus sesuatu agar hati kita ini dilembutkan oleh Allah, atau bahkan seluruh dunia ini kita belanjakan untuk membeli kelembutan hati, niscaya tidak akan pernah. Melainkan hanya rahmat dan kasih sayang Allah yang akan mampu melembutkan hati. Maka ketika Allah memberikan kelembutan hati kepada kita, itu adalah rezeki yang tidak ternilai. Itu adalah nikmat yang tiada taranya. Maka para sahabat-sahabat sekalian, ini sudah hampir jam berapa ya? Insya Allah sudah hampir sekitar jam 1 waktu Indonesia bagian Kalimantan. Masya Allah. Enok Satria, Assalamualaikum, hadir dari Sepakat Bengkare. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Tetangga saya ya, tetangga kampung saya ini ya, Kang Eno ya. Insya Allah suatu hari kita bisa bertemu, karena memang kampung lahir saya di sebelah sampean. Para jamaah sekalian, para sahabat-sahabat dan teman-teman di Zen Motion Official yang sudah hadir dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung. Kenapa? Ya, silakan di-share jika memang seandainya video sederhana ini mendatangkan kebaikan dan manfaat di jalan Allah. Kita tidak akan pernah rugi berinvestasi kebaikan di jalan Allah. Walaupun mungkin hanya sekedar share atau membagikan video sederhana ini, semoga ini menjadi nasihat untuk saya, dan syukur-syukur nasihat ini bermanfaat untuk orang lain. Hakikatnya apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya tidak sedang menasihati saudara, tapi saya sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun rasa syukur kita kepada Allah. Secangkir kopi yang ada di hadapan saya, ketika saya menyadari dan kemudian mengaitkan ini semuanya dengan Allah, maka ini akan menjadi sebuah zikir yang sangat manfaat.
Dalam kopi yang warnanya hitam ini, saya dari Malaysia Ustadz, terima kasih, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Secangkir kopi hitam ini, kalau kita mengaitkan ini dengan nikmat Allah, maka itu adalah nikmat yang tiada tara. Di mana ada tiga komponen kecil. Ada air putih yang rasanya tawar, kemudian kopi yang warnanya hitam rasanya pahit, dan kemudian ada gula warnanya putih yang rasanya manis. Allah kemudian menurunkan kecerdasan bagi si peracik kopi. Peracik kopi kemudian mampu memadukan yang tawar dari air putih, kemudian kopi hitam yang pahit dan gula yang manis. Dengan kecerdasannya yang Allah titipkan ke dalam pikirannya, maka kemudian jadilah secangkir kopi yang tidak terlalu dominan apakah yang manis, apakah yang pahit ataupun yang tawar, tapi semuanya disatukan. Kenapa? Itu adalah nikmat dan karunia besar dari Allah, rezeki besar dari Allah ketika Allah menitipkan kecerdasan bagi orang yang sedang meracik kopi. Baik, secangkir kopi yang tengah saya nikmati ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah. Tapi di balik secangkir kopi ini, ternyata Allah juga menurunkan kecerdasan dan kepintaran bagi si peracik kopi. Nah, jika semuanya itu saya kaitkan kepada Allah, maka niscaya ini adalah sebuah zikrullah, mengingat kepada nikmat-nikmat Allah yang tiada tara dalam hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita semuanya untuk senantiasa ingat kepada Allah? Allah menyiapkan hati, Allah menyiapkan pikiran agar kemudian kita mampu menikmati apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita, tapi kemudian jangan lupa untuk mensyukurnya. Bukankah Allah sudah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Kemudian bagaimana dengan rezeki? Ada pertanyaan itu ya. Menambah rezeki yang dari lahir ditetapkan oleh Allah, Pak. Minta tambah. Kenapa? Langsung tertarik Pak Ustaz. Terima kasih kita saling doakan dalam kebaikan. Mugia orang sadayana diparingan sehat zahir batinnya dan tiasa dan bisa melaksanakan kebaikan di jalan Allah sesederhana apapun. Baik, ada pertanyaan sederhana, bagaimana dengan rezeki yang telah Allah tetapkan? Makanya Allah memerintahkan kita itu untuk berdoa. Allah itu mengingatkan begini, janji Allah dalam Quran tentang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah mengingatkan bahwa Allah itu begitu dekat kepada kita. Dan Allah itu pasti mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Termasuklah doa kita kepada Allah. Apakah rezeki kita yang jumlahnya secangkir ini akan Allah tambahi? Kenapa tidak? Karena Allah sudah berjanji itu. Bukankah Allah bersifat qudrah dan iradah? Bukankah Allah itu bersifat menentukan segala sesuatu? Kita sering tertarik dengan kalimat firman Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sedang menghendaki atau menghendaki sesuatu, maka Allah cukup berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Tapi ingat bahwa kalimat fayakun di situ adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermakna sesuatu yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Proses mencari rezeki itu adalah bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Allah akan menambahnya? Itu adalah cara Allah untuk mengabulkan doanya, untuk mengabulkan doa kita kepada Allah. Seperti itu. Kemudian betul sekali Pak Ustadz, kita saling mengingatkan. Saya baru kali ini dengerin ceramah Pak Ustadz secara langsung, tertarik Pak Ustadz. Hatur nuhun pisan. Insyaallah. Assalamualaikum Junaidi Kelampis Bengkalan Madura hadir nggih. Matur sekelangkung. Panjenengan pun hadir mantur paring sehat sareng Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baru kita bicara dan cerita rezeki, ternyata Allah mengirimkan rezeki juga kepada saya. Monggo teman-teman Pinara yang sedang menikmati sajian malam, saya juga sedang menikmati sembari kita menunggu waktu salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Gula yang potes saus. Aiki.
Selangkung. Iya, saya lagi pakai bahasa saya ya. Mas Andri, terima kasih ya atas penjelasannya, semoga bermanfaat bagi akhirnya pribadi. Terima kasih. Mari kita nikmati. Bismillah. Mohon izin sahabat-sahabat saya sambil menikmati ya. Sambil menikmati ini, monggo. Bismillah. Udah. Oh, hatur nuhun pisan. Lajeng Pak Ustaz ngiring raos. Hatur nuhun pisan nya. Hapunten pisan ieu teh. Panuju ya Kang Nandi nya. Nuju naon teh? Nuju aya rezeki gitu. Mohon mangga hatur nuhun. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah di channel Zen Motion Official, terima kasih atas kehadiran Anda semuanya, para sahabat dan teman-teman. Silakan like, share, komen, bahkan kalau perlu follow, ajak sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian. Insya Allah ini manfaat. Assalamualaikum sahabat Syahrul Siddiq. Syahrul Siddiq, orang mana Pak Ustadz? Saya orang Pontianak. Saya lahir di Pontianak. Walaupun sebenarnya sebagian mengatakan saya bukan lahir di Pontianak, saya lahir di satu tempat yang saya rahasiakan. Ya, baik. Munir Santi Putra Kubu hadir, Kubu Padi hadir Pak Kiai. Iya, terima kasih luar biasa. Kang Syahrul, saya Pontianak, tepatnya di kota Pontianak, tapi saya dibesarkan di beberapa daerah. Insya Allah suatu hari kalau ketemu mudah-mudahan bisa semakin menyambung tali silaturahim. Dan salah satu pintu rezeki dari Allah itu adalah melalui silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang menginginkan dirinya diperluas rezekinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, sering-seringlah dia bersilaturahim. Silaturahim dalam kebaikan. Silaturahim adalah menyambung ikatan yang terputus. Silaturahim yang kita bisa lakukan hari ini, mungkin ada beberapa cara, karena memang dunia modern ini serba canggih. Salah satu cara bagi kita untuk silaturahim malam hari ini dan beberapa bulan terakhir ini, silaturahim saya melalui channel Zen Motion Official. Bagi yang mau mengunjungi silakan di Facebook di Zen Motion Official, kemudian ada di YouTube, kemudian ada di Snack Video, kemudian ada di Instagram, apalagi? Ada TikTok ya, tapi bukan TikTok joget-joget ya, itu channelnya saja. Kalau joget-joget tidak bisa, saya bukan itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Sambil menikmati, monggo. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini berkelana. Terima kasih hadirnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salat sunat tahajud. Sekarang ambil air wudu. Ya. Kemudian nanti kalau sholatnya sama dengan sholat-sholat yang lain, cuma niatnya usolli. Ini ada di samping saya. Jangan-jangan nggak pernah tahajud ini. Rakaatnya ini? Enggak. Ini yang lagi makan samping saya ini. Niat sholat tahajudnya gimana? Usolli sunnatan
tahajud rakaataini Loh, kenapa nggak mustaqbilal kiblat? Biar lebih cepat lah. Lillahi ta'ala. Insyaallah seperti itu niatnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya sangat berbahagia sekali malam hari ini. Walaupun saya berada di tengah-tengah pasar, memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, kalau Anda masuk pasar, kalau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi kalau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Walaupun di pasar ini, sebenarnya disinilah cara Allah ingin mempertemukan orang-orang itu untuk berinteraksi. Dan di pasar ini selain untuk mencari rezeki yang halal dari Allah, sebenarnya di pasar itu juga mengajarkan kepada kita untuk bersilaturahim dan lebih dekat kepada orang lain. Kemudian di samping itu, bukankah perdagangan itu kan, perdagangan itu adalah salah satu pintu dari Allah untuk terbukanya rezeki. 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan. Kemudian Nandi Zakaria, saya ada adik di Sambas bagian utara Kalimantan Barat. Kalau dari kita mungkin sekitar 4-5 jam ya. Baik, dinas di sana. Kemudian Ayah Reza, Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Matur suwun sudah hadir. Saya udah lama nggak bertemu dengan sampean. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Wala nggak kelihatan, saya nggak kebaca ini. Subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Assalamualaikum, salam santun dari Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hauras Medan. Apa kabarnya Medan? Masya Allah, jam segini. Ini adalah saat yang paling tepat bagi hamba-hamba Allah yang terkasih, hamba-hamba Allah yang solih, hamba-hamba Allah yang solihah, yang hatinya diberikan kelembutan oleh Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba-hamba Allah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang Allah berikan kelembutan hatinya. Ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia senantiasa menundukkan hatinya dan pikirannya. Dan ketika ada orang lain yang memperolok-olok dirinya, orang-orang jahil yang memperolok dirinya, dia tidak membalas perolokan orang lain itu, melainkan dia menjawab itu, membalas dengan kebaikan. Bahwa malam hari ini Allah mempertemukan kita melalui media ini. Saya yakin dan percaya kepada Allah bahwa insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Terima kasih sahabat-sahabat dan teman-teman yang dari beberapa provinsi di Indonesia yang sudah hadir. Mbak Irmawati, alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan Anda terus sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga Allah jadikan keluarganya sebagai keluarga yang bahagia, yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan dijauhkan dari musibah dan bencana. Sambil menikmati, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sumbawa, Assalamualaikum. Saya selalu Abah, saya hadir. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan bersama tim dalam berdakwah. Amin insyaallah. Kalau memang Anda memang afdolnya lebih baiknya itu setelah tidur. Tapi kalau memang nggak bisa tidur, tidak ada halangan untuk bertahajud. Tidak ada halangan untuk bertahajud. Baik. Silakan Mbak Irmawati, Pak Ustadz boleh di sini kita tanya jawab. Insya Allah silakan. Bagi yang mau melaksanakan sholat tahajud, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menikmati ya. Bismillah. Pak Ajunan saya ke orang lain. Iya. Gak apa-apa.
Masya Allah, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang masih hadir bersama kita di channel ini, semoga ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma Putri, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir batin. Allah jauhkan dari musibah dan bencana. Allah dekatkan kepada kebaikan. Semoga yang hadir malam hari ini bisa menyempatkan diri untuk bertahajud. Bismillah. Ini sebenarnya kalau dari sisi kesehatan ya, mungkin agak kurang sehat. Karena malam begini menikmati hidangan yang agak berat juga ini. Tapi sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, saya berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan rezeki untuk saya malam hari ini. Itulah rezeki Allah. Itulah rezeki Allah, bahwa banyak hal yang tidak kita duga. Karena Allah mengingatkan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyandarkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan mencukupkan ikhtiarnya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah pasti akan memberikan makhraja, jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan serta kesedihan. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah tidak akan ada gelisah dalam hidupnya. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, dia tidak pernah takut tentang apapun soal dunia ini. Ketika orang itu bertakwa dan bertawakal kepada Allah, sedikit pun dia tidak pernah merasa cemas terhadap hari esok. Karena dia sudah menyandarkan semuanya kepada Allah dengan mencukupkan ikhtiarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian Allah memberikan rezeki dengan jalan yang tanpa dia duga sebelumnya. Baik, saya punya teman Pak, dan beliau pindah agama dikarenakan hamil dulu. Tetapi beliau berbicara kepada saya, hatinya masih pada Allah dan tidak mempercayai bahwa saya. Apa itu? Dan dia tidak mempercayai bahwasanya Tuhan mereka itu tidak ada selain Allah. Itu gimana Pak Ustaz menjawabnya? Baik, terima kasih. Bukankah iman manusia itu Allah yang menentukan? Kadang di awalnya dia beriman kepada Allah, tapi pada akhirnya, di ujungnya dia tidak beriman kepada Allah. Itulah rahasia Allah. Kadang di awalnya dia tidak beriman kepada Allah, tapi di ujung kehidupannya dia sangat mempercayai Allah. Dasar daripada kita berbuat sesuatu itu adalah mengiktikadkan hati kita, mengucapkan dengan fikiran, kemudian melafadzkan dengan lidah kita, atau mengikrarkan kalimat syahadah. Kalimat syahadah adalah persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar persaksian itu sendiri, tetapi bagaimana menjadikan syahadah atau persaksian itu sebagai iman yang sebenarnya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertindak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka adakah yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang mempersaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan, tiada Rabb, tiada ilah selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Kemudian dia menjadikan kehidupannya itu senantiasa di jalan Allah, bukan hanya sekedar iman, bukan hanya sekedar sebuah keyakinan, tapi tanpa bentuk. Maka orang yang beriman kepada Allah, yang mengucapkan dengan lisannya, kemudian melaksanakan dengan anggota tubuhnya, itu adalah iman yang sebenarnya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang sangat simpel, yang sangat mudah, bahwa apapun yang kita lakukan itu kan dasarnya karena Allah. Kalau hari ini kita seorang menolak dengan hatinya, tapi perbuatannya masih mengingkari Allah, ini kan dipertanyakan. Tapi Allah maha bijak, Allah maha bijaksana, Allah maha tahu kelemahan dan kekurangan setiap hamba-hambanya. Semoga apa yang terjadi dengan sahabat atau teman Mbak itu, sahabat dan teman Mbak itu diberikan
jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman bukan hanya sekedar meyakini di dalam hati atau hanya sekedar tasdiqan bil qalbi, hanya membenarkan dengan hati tetapi tidak diucapkan dengan lidah, apalagi kemudian tidak dilakukan dengan anggota badan, dengan anggota tubuh. Iman yang sebenarnya adalah iman di dalam hati, mengucapkan dengan lidah, dan kemudian melaksanakan dengan anggota tubuh, seperti itu. Kemudian terima kasih duren amis duren manis ya. Akang hatur nuhun anu tos hadirnya. Bismillah, masya Allah. Intonasinya seperti apa itu? Akan itu. Akan. Bismillah. Irmanya datang lagi Pak Ustaz. Aku tanya lagi Pak Ustaz. Irmanya tanya lagi. Monggo. Alhamdulillah yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sudah hampir 1 jam mungkin. 45 menit. Sudah 45 menit. Irmawati, boleh saya bertanya lagi Pak Ustadz? Monggo, insya Allah selagi saya bisa, saya akan berusaha untuk menjawab itu sesuai dengan kapasitas saya, Mbak ya. Yang penting jangan tanya matematika, Mbak. Karena saya kurang paham matematika ya. Bismillah. Jadi kembali kepada tadi, bahwa menjaga iman itu penting. Menjaga iman dengan amaliyah itu penting. Jangan hanya sekedar iman, tapi kemudian tidak mampu membuktikan itu. Bolehkah berangkat umrah atau naik haji dengan uang pinjaman dari bank, Pak? Mohon jawabannya. Makasih ya Pak sebelumnya. Lihat dulu akadnya, Mbak ya. Lihat dulu akadnya. Akad pinjamannya itu seperti apa, ya? Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah haji itu kan namanya dana talangan, ya, ada dana talangan dan seterusnya. Tinggal sekarang lihat akadnya itu apa, ya, tergantung kepada akadnya, akad waktu pinjaman itu seperti itu Mbak ya. Insya Allah nanti akan kita jawab, tapi kita pastikan dulu akadnya apa, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal belum keluar. Jawaban belum keluar. Akad pinjaman atau akadnya buat bangun rumah. Akadnya beli motor, mereka beli. autopul gadang kalau lihat ceramah. Autopul gadang kalau lihat ceramah. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Yang penting autofull juga autofokus ya. Auto nggak kerja. Atau ketemu lebih bagus. Masya Allah. Baik,
sebentar lagi kita akan ini karena hampir 1 jam. Jadi Mbak Irmawati, sekali lagi Mbak Irmawati, berkaitan tentang ibadah umroh. Ibadah umroh kan bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Enggak mesti Mbak Irma ya. Setiap dini hari siaran langsung begini ya Pak. Enggak, insya Allah enggak seperti ini. Insya Allah kita hadir hari Jumat sekitar jam 1 ya. Sekitar jam 1 hari Jumat. Cuma memang kebetulan malam ini spesial nih. Karena memang sudah lama kita enggak siaran langsung. Jadi Mbak Irmawati, kita bicarakan itu kembali bahwa ibadah umrah adalah bukan ibadah yang wajib, tapi sunnah. Di luar umrah haji ya, pada pelaksanaan haji yang saya maksud. Nah, sekarang kan begini, kalau memang seandainya pendapatan kita memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umrah, tentu lebih bijak rasanya kalau kita melaksanakan umrah itu tidak dengan harus meminjam, baik itu minjam kepada perseorangan, apalagi kepada lembaga perbankan. Apalagi memang lembaga perbankan tentu bicara soal pinjam meminjam akan menambahkan lebih dari modal kan begitu. Nah ini kan yang kita persoalkan, bukan persoalan sebenarnya ya. Yang akan menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kelebihan pembayaran dari dana pinjaman yang dimaksud. Maka diawali dengan akad itu dulu ya, diawali dengan akadnya dulu. Tentu kalau memang kita belum mampu untuk melaksanakan umrah, tentu tidak usah terburu-buru karena kemudian khawatir kemudian nanti pembayarannya tidak mampu tercover, kemudian secara ekonomi akan bermasalah. Sementara beribadah itu pada akhirnya tidak boleh menimbulkan masalah ya. Nah, jadi kita lihat akadnya dan bentuknya seperti apa ya, insyaallah. Kemudian Sahrul Siddiq, jadwal siaran langsung kapan? Insyaallah nanti hari Jumat ya, hari Jumat setelah Jumat ya, jam 1 ya, jam 1 tanggal ya pokoknya insyaallah setiap hari Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit dulu. Pamit dulu. Maksudnya ya. Boleh, terima kasih. Karena memang waktu kita sudah mau habis. Terima kasih hadirnya sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian. Insya Allah nanti hari Jumat ya. Hari Jumat ini Insya Allah hari Jumat ini kita akan bertemu kembali sekitar jam 1 ba'da Jumat. Dan saya usahakan untuk rutin. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang telah hadir hampir dari seluruh Indonesia malam hari ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang manfaat dan senantiasa mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas doanya, sehat-sehat selalu ya Pak Ustadz. Ya, saya doakan juga sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir di Zen Muslim Official malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Diberikan kemudahan rezeki, diberikan kegampangan rezeki dan kemudahan rezeki, dan Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Dan jangan lupa rezeki yang telah Anda dapatkan, pertama syukuri, maka Allah akan menambah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah belajarlah untuk berbagi. Di dalam bahasa agama kita sebut dengan sedekah, infak, dan zakat. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.